Jika Anda pergi ke dusun, jangan lupa membawa roti. Belajarlah firman Tuhan dengan tekun, agar kasih Allah semakin di hati. Shalom, sepada. Kita masuk episode 20 yang berjudul Tangan Tuhan di dalam Sejarah. Dengan ayat hafalan, Dia memecat raja dan mengangkat raja. Daniel 2 ayat 21. Alkitab adalah sejarah paling kuno dan paling bisa dimengerti yang dimiliki manusia. Itu muncul segar dari mata air kebenaran kekal. Dan sepanjang zaman, tangan ilahi melestarikan kemurniannya. Sejarah itu menerangi masa silam yang jauh, di mana jangkauan manusia tak bisa menerobosnya. Hanya dalam firman Allah kita melihat kuasa yang meletakkan dasar bumi dan yang membentangkan langit. Hanya di sini kita memperoleh catatan otentik mengenai asal mula bangsa-bangsa. Hanya di sini diberikan sejarah tentang suku bangsa kita yang tidak ternoda oleh keangkuhan atau prasangka manusia. Dalam riwayat sejarah manusia, pertumbuhan bangsa-bangsa, kemunculan dan kejatuhan kerajaan tampaknya bergantung atas kehendak dan kehebatan manusia. Tampaknya peristiwa-peristiwa yang terjadi banyak ditentukan oleh kekuasaannya, ambisi atau tingkah lakunya. Tetapi dalam firman Allah, tirai disingkapkan. Lalu kita melihat ke belakang, ke atas, dan sepanjang seluruh permainan dan kontra permainan kepentingan-kepentingan manusia dan kuasa serta nafsu, perwakilan oknum maha murah itu secara diam-diam dan sabar menyampaikan nasihat atas kehendaknya sendiri. Alkitab mengungkapkan filsafat sejarah yang sejati dalam kata-kata yang keindahan dan kelembutannya tidak ada bandingnya yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada kaum arif di Athena. Dipaparkan maksud Allah dalam penciptaan dan pembagian bangsa dan negara, yaitu Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia. Kisah Para Rasul 17 ayat 26 dan 27. Allah memaklumkan bahwa barang siapa mau boleh datang ke kandang. Tertulis dalam Yeskiel 20 ayat 37. Adalah maksudnya dalam penciptaan supaya bumi didiami oleh makhluk yang keberadaannya menjadi berkat kepada dirinya sendiri dan kepada satu sama lain, serta menjadi kehormatan kepada Khalik mereka. Semua orang yang mau dapat menyesuaikan dirinya dengan maksud ini. Tentang mereka itu dikatakan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yesaya 43 ayat 21. Allah menyatakan dalam hukumnya prinsip-prinsip yang menjadi dasar seluruh kemakmuran sejati, baik untuk bangsa-bangsa maupun untuk perorangan. Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Kata Musa kepada Israel tentang hukum Allah, sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Ulangan 4 ayat 6 dan 32 ayat 47. Jadi
Berkat-berkat yang dipastikan kepada Israel mempunyai syarat-syarat dan derajat yang sama kepada setiap bangsa dan perorangan. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 3, halaman 159 dan 160. Topik berikutnya, mengapa bimbang? Ayat hafalan berbunyi, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Tertulis dalam Matius 14 ayat 31. Firman Tuhan sama seperti sifat ilahi pengarangnya mengandung rahasia yang tidak akan pernah dapat dipahami sepenuhnya oleh makhluk yang fana. Masuknya dosa ke dunia ini, penjelmaan Kristus, pembaruan, kebangkitan, dan banyak lagi pokok-pokok lainnya yang dinyatakan di dalam Alkitab adalah merupakan rahasia-rahasia yang teramat dalam bagi pikiran manusia untuk menerangkan ataupun mengerti sepenuhnya. Tetapi kita tidak mempunyai alasan untuk meragukan firman Allah karena kita tidak mengerti rahasia-rahasia takdirnya. Di dalam dunia ini pun kita selalu dikelilingi oleh rahasia-rahasia yang tidak dapat kita selami. Bentuk-bentuk kehidupan yang paling rendah sekalipun merupakan satu persoalan yang para ahli filsafat pun tidak mampu menerangkannya. Di mana-mana terdapat keajaiban-keajaiban di luar kemampuan kita. Apapun kita masih merasa heran menemukan bahwa di dalam alam rohani juga terdapat rahasia yang tidak dapat kita duga di dalamnya. Yang sulit dalam kitab suci itulah yang digunakan oleh orang-orang yang bimbang sebagai alasan menyerang Alkitab. Tetapi sebaliknya, ayat-ayat itu menjadi bukti yang kuat bahwa hal itu datangnya dari Tuhan. Jika ayat-ayat itu tidak ada hubungannya dengan Allah dan kita dapat memahaminya dengan gampang, jika kebesaran dan kemuliaannya dapat dijangkau oleh pikiran fana, maka Alkitab tidak mendapat pengakuan yang tidak dapat disangsikan lagi sebagai berasal dari ilahi. Kemuliaan besar dan rahasia dari tema yang dihadapkan seharusnya menimbulkan iman atasnya sebagai firman Allah. Alkitab membukakan kebenaran itu dengan kesederhanaan dan dengan satu penyesuaian yang sempurna terhadap keperluan-keperluan dan kerinduan hati umat manusia yang telah mencengangkan serta memikat pikiran orang-orang yang paling tinggi budi pekertinya, sementara orang-orang yang sederhana pikirannya dapat menyelidiki jalan keselamatan itu. Namun, segala kebenaran yang dituturkan dengan sederhana ini mencakup hal-hal yang begitu tinggi dengan jangkauannya yang begitu jauh yang melampaui daya pengertian manusia supaya kita dapat menerimanya hanya karena Allah telah menyatakannya. Oleh karena itulah rencana keselamatan diletakkan di hadapan kita dengan terbuka supaya tiap-tiap jiwa dapat melihat langkah-langkah yang hendak diambilnya dalam pertobatan kepada Allah dan iman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya diselamatkan melalui jalan yang telah disediakan Allah. Tetapi di bawah segala kebenaran ini yang dengan mudah dipahami, terdapatlah rahasia-rahasia yang melebihi kuasa pikiran untuk menyelidikinya, namun mengilhami pencari kebenaran yang sungguh-sungguh dengan kemuliaan dan iman. Semakin Alkitab diselidiki, semakin dalam keyakinannya bahwa firman Allah yang hidup itu dan pertimbangan manusia tunduk di hadapan kenyataan kemuliaan ilahi. Dikutip dari Kebahagiaan Sejati halaman 119 sampai 122.
Topik selanjutnya, para pendengar yang berlandaskan tanah yang baik. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 8. Suatu pengetahuan akan kebenaran itu tidak bergantung begitu banyak atas kecakapan pikiran, melainkan atas kemurnian maksud, kesederhanaan iman yang ikhlas dan taat. Bagi mereka yang di dalam kerendahan hatinya mencari tuntunan ilahi, malaikat Allah datang dekat. Roh Kudus diberikan untuk membuka di hadapan mereka permata-permata kebenaran yang limpah. Para pendengar yang terdiri di tanah yang baik berdiri setelah mendengar firman itu, menyimpannya. Iblis beserta semua pembantu-pembantunya tidak dapat merebutnya. Sekadar mendengar atau membaca firman itu tidaklah cukup. Orang yang ingin mendapat manfaat dari kitab suci harus merenungkan kebenaran yang telah dinyatakan kepadanya. Oleh perhatian yang sungguh-sungguh dan pikiran penuh doa, ia harus mempelajari arti dari kata-kata kebenaran dan banyak minum dari sabda Roh Tuhan yang kudus. Allah memohon kita supaya mengisi kebenaran dengan pikiran-pikiran yang luhur, pikiran-pikiran yang suci. Ia ingin kita merenungkan kasih dan pengasihannya untuk mempelajari pekerjaan ajaib dalam rencana besar dan penebusannya. Maka penglihatan kita semakin lama semakin jelas terhadap kebenaran, semakin tinggi, semakin suci keinginan kita untuk kemurnian hati dan kejernihan pikiran. Jiwa yang berdiam dalam suasana pikiran yang kudus akan diubah oleh persekutuan dengan Allah melalui penyelidikan terhadap kitab suci. Ia berbuah. Bacalah Markus 4 ayat 20. Orang yang mendengar firman itu, menyimpannya, akan mengeluarkan buah-buah penurutan. Firman Allah yang diterima ke dalam jiwa akan dinyatakan dalam perbuatan yang baik. Hasilnya akan terlihat dalam tabiat yang menyerupai tabiat dan kehidupan Kristus. Tuhan berkata tentang dirinya, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku." Tertulis dalam Mazmur 40 ayat 8. Aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yohanes 5 ayat 30. Dan kitab suci berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes 2 ayat 6. Firman Allah sering datang bertabrakan dengan sifat keturunan manusia, serta perangai dan tabiat yang dipelihara dan kebiasaan-kebiasaan hidupnya. Tetapi pendengar yang berlandaskan tanah yang baik menerima firman itu, menerima segala persyaratan serta tuntutannya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga, jilid 5, halaman 39 dan 40. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan bagi kita dalam episode 20. Jika pergi ke padang datar, jangan lupa
pulang berlabuh. Jika kita ingin jadi anak Allah yang pintar, belajarlah dengan tekun, disiplin, dan nyata. Tuhan memberkati kita. See you.